Hari ini kita akan renungkan kitab Yosua pasal 11. Teksnya ayat 1 sampai 23. Saya sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai ayat 15. Yosua berperang di dekat mata air Merom dengan Yabin, Raja Hazor, dan raja-raja daerah Kanaan Utara. Mereka dihancurkan sehingga tidak seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos. Paragraf yang kedua ayat 16 sampai 23. Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa, dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka, lalu berhenti dari berperang. Kesimpulannya, Yabin, Raja Hazor, mendengar kabar perang raja-raja daerah Kanaan Selatan dengan Israel. Kemudian dia mengutus orang-orang kepada raja-raja daerah Kanaan Utara supaya berperang dengan Israel di dekat mata air Merom. Namun Tuhan berkata lagi kepada Yosua, "Janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semua kepada orang Israel." Dan kemudian hari, raja-raja Kanaan Utara dikalahkan dan dikejar sampai Sidon Besar dan sampai Misrephomaim dan sampai lembah Mizpah yang di sebelah timur. Mereka dihancurkan sehingga tidak seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos. Semua ini terjadi sesuai dengan perintah Tuhan yang pernah perintahkan kepada Musa. Menurut ayat 20, karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan berkata kepada Yosua, "Janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semua kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api." Ya, sebenarnya Tuhan sudah beberapa kalinya berkata kepada Yosua demikian itu ya. Kedua, Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras sehingga mereka berperang melawan orang Israel supaya mereka ditumpas. Ya, sebenarnya hati mereka menjadi keras itu bukan hanya orang-orang Kanaan sajanya. Memang Raja Mesir pun juga begitu. Dan orang-orang yang melawan Tuhan semuanya sebenarnya jadi begitu. Kalau begitu, ajaran tentang manusia. Pertama, Yabin, Raja Hazor, mendengar kabar perang raja-raja daerah Kanaan Selatan dengan Israel. Kemudian dia mengutus orang-orang kepada raja-raja daerah Kanaan Utara supaya berperang dengan Israel di dekat mata air Merom. Itu sudah hilang akalnya, sudah tutup matanya. Kedua, Yosua berperang di dekat mata air Merom dengan Yabin, Raja Hazor, dan raja-raja daerah Kanaan Utara. Mereka dihancurkan sehingga tidak seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos. Karena itu Tuhan sudah menyerahkan mereka kepada tangan orang Israel. Ketiga, Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan keempat, Yosua memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Kalau begitu, aplikasinya. Pertama, jangan melawan Tuhan dan orang-orang yang Tuhan menyertai, dan jadilah orang yang Tuhan menyertai. Ya, maksudnya orang-orang Kanaan, raja-raja Kanaan dan raja Mesir pun mereka melawan Tuhan dan melawan orang-orang yang Tuhan menyertai. Itu ya tidak baik bagi sendiri pun juga, dan itulah jalan yang dibinasakan. Sehingga lebih baiknya apa? Harus usaha orang yang Tuhan menyertai. Kedua, tumpas habiskan semua yang Tuhan tidak sukai dari kehidupan kita. Itu sama sepertinya kemarin. Ketiga, membagi semua hasil dengan sesama
sesuai dengan aturan dari Tuhan. Ya, dengan adil saja. Pentingnya adil. Kalau begitu, PR praktik hari ini. Jangan berkata prioritas tentang hasil di dalam Tuhan, dan membagi dengan sesama di dalam peraturan Tuhan yang adil, sesuai dengan keperluan mereka. Pentingnya begitu. Ya, karena tua atau karena mereka lebih berkuasa, mereka lebih banyak, tidak begitu. Kita harus berpikir tentang ini sesuai dengan keperluan mereka. Inilah adil. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.